Attention! Please click first before you watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai al-uqud al-muraqabah atau multi akad dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Arif Katul Afifah, NIM 2014 12 03 18, Rosida 2014 12 02 65, Siti Ana Irkhamna 2014 12 02 39. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian multi akad. Nah, apa itu arti akad? Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan. Akad berarti juga peringatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang secara etimologi artinya adalah mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Secara terminologi, akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Oke, selanjutnya yaitu rukun multi akad. Akad ialah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Ma'qud ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Maudhu al-akad ialah tujuan atau maksud pokok pengadaan akad. Sigot al-akad ialah ijab dan qabul. Berikutnya yaitu syarat multi akad. Suatu benda antara mujir atau pihak yang menyewakan dengan mustajir atau pihak penyewa diakhir dengan pembelian ma'jur atau objek ijarah oleh mustajir atau pihak penyewa. Mustajir atau penyewa dalam akad ijarah muntahiyah bitamlak dilarang menyewakan atau menjual ma'jur atau benda yang disewa. Ijarah muntahiyah bitamlak harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah muntahiyah bitamlak berakhir. Harga ijarah dalam akad ijarah muntahiyah bitamlak sudah termasuk dalam pembiayaan benda secara angsur. Macam-macam multi akad. 1. Akad bergantung atau akad bersyarat. Al-uqud al-mutakab bilah. Takabul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-uqud al-mutakabbilah adalah multi akad. Dalam bentuk akad, kedua akan merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Kedua, akad terkumpul atau al-uqud al-mutjami'ah. Al-uqud al-mutjami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contohnya, saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama 1 bulan dengan harga 500.000. Ketiga, akad berlawanan atau al-uqud al-mutanakithah wa al-mutathadah wa al-mutanafiyah. Ketiga istilah al-mutanakithah, al-mutathadah, al-mutanafiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanakithah mengandung arti berlawanan seperti pada contoh
Seorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. 4. Akad berbeda atau al-uqud al-mukhtalifah. Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya, seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Itu selanjutnya akad sejenis al-uqud al-mutajanis. Al-uqud al-murakabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumannya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti contoh akad EDL dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad EDL maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi hukum ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Selanjutnya yaitu implementasi multi akad dalam lembaga keuangan syariah. Perpindahan akad muamalah yang semula personal menjadi institusi karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks karena dibutuhkan desain kontrak dalam bentuk yang tidak hanya tunggal tetapi mengkombinasikan beberapa akad yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid kontrak atau al-uqud al-murakabah atau multi akad. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini, ulama berada dalam dua pendapat tersebut, membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan. Menurut syariat Islam, kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan sering dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama, karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Oke, materi selanjutnya yaitu contoh multi akad yang diperbolehkan. Nah, untuk yang pertama, akad ijaroh terjadi ketika nasabah pemegang ATM BNI mentransfer dana ke nomor rekening BRI atau antar bank. Maka nasabah pemegang ATM BNI dikenakan fee. Fee ini digunakan untuk membayar jasa BRI
yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nasabah pemegang ATM BNI dan sekaligus menggunakan akad kafalah. Karena BRI sebagai pihak yang menjamin pembayaran kepada BNI akibat kiriman dana dari nasabah pemegang ATM BNI, akad wadiah yang disembunyikan ketika nasabah pemegang rekening tabungan menyetor dana ke BNI. Substansi akad adalah wahidah jenis yad al-domanah, karena dana tabungan itu dimanfaatkan oleh bank untuk dikelola secara bisnis dengan menggunakan akad mudorobah. Contoh selanjutnya atau yang kedua yaitu multi akad mujtami'ah atau menyatu, pola mujtajanisah atau sejenis dengan menyebut nama akad baru, seperti gabungan dua akad jual beli dengan sebutan jual beli tawaruk dan jual beli al-wafa. Bai tawaruk seperti seorang pembeli membeli barang dengan harga tertangguh, baik dengan cara bayar cicilan atau sekaligus ketika jatuh tempo. Kemudian menjual barang itu kepada orang lain dengan ketentuan bukan penjual pertama secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera. Misal, seseorang membeli barang dengan harga 100.000 dengan cara angsuran. Karena ia memerlukan uang, maka barang tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan harga 75.000 secara tunai. Selanjutnya, contoh multi akad yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, akad qordah atau tabaruk dengan syarat akad bai atau muwahadah. Seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Bashir dengan syarat Bashir membeli barang dari Ahmad. Model multi akad ini tidak sah berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang akad jual beli dan salaf atau pinjaman. Larangan hadis ini karena akad salaf atau qordah adalah akad tabaruk. Adanya akad bai kepada qordah berakibat akad qordah menjadi akad muawadah dan akad berubah menjadi akad riba. Untuk contoh yang kedua yaitu akad bai atau muwahadah dengan syarat akad hibah atau tabaruk, seperti Ahmad menjual barang kepada Basir dengan syarat Basir memberi hadiah kepada Ahmad atau bai hibah. Contoh lain seperti Ahmad menjual rumah kepada Basir dengan syarat Ahmad boleh tinggal sementara waktu di rumah itu. Bisa dibilang yaitu bai ariyah. Atau seperti Ahmad menjual barang kepada Basir dengan syarat Basir meminjamkan uang kepada Ahmad. Bisa dibilang bai qordah. Ulama mazhab Hanafi memandang model multi akad ini tidak sah karena syarat-syarat tertentu bertentangan dengan tujuan akad bai yang akan berakibat ada ketidakpastian jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pihak kedua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.